Halo kawan kereta semuanya, kembali lagi bersama Cerita Kereta. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang lokomotif CC200. Saat itu di tahun 1950, lokomotif yang dimiliki DKA seluruhnya merupakan peninggalan Belanda yang umurnya sudah tua, di mana berasal dari tahun 1900 hingga 1920-an. 100 lokomotif baru D52 pun kemudian didatangkan pada tahun 1951 hingga 1952 untuk menggantikan lokomotif-lokomotif itu. DKA masih memilih lokomotif uap dan menunda dieselisasi dikarenakan harga lokomotif dieselnya sangat mahal. Dengan begitu D52 menjadi solusi sampai lokomotif-lokomotif diesel bisa didatangkan. Hingga pada 4 Desember 1951, DKA pun melakukan kontrak untuk pembelian 27 unit lokomotif diesel pertamanya yang setiap unitnya dibeli seharga 3,4 juta rupiah, berkali-kali lipat dari D52 yang seharga 1,1 juta saja. Lokomotif dengan tipe UM106T yang berpropulsi diesel elektrik ini merupakan hasil kerjasama antara dua perusahaan besar GE dan Alco, di mana GE menyuplai komponen-komponen kelistrikan dan motor traksi, sementara Alco menyuplai mesin diesel utamanya. Lokomotif ini memiliki susunan roda C2C atau 2 bogi dengan masing-masing 3 gandar penggerak ditambah 1 bogi idle bergandar 2. Memiliki kecepatan maksimum 100 km per jam dengan ditenagai oleh mesin diesel tipe Alco 244E 12 silinder yang menghasilkan daya sebesar 1.600 tenaga kuda. Berat 96 ton, panjang 17,17 meter, lebar 2,819 meter, serta tinggi 3,651 meter. Lokomotif ini memiliki klakson dengan tipe Wabco E2. Lokomotif-lokomotif ini mulai tiba di Indonesia pada September 1953. Ke-27 unit kemudian mendapatkan nomor CC20001 hingga CC227 dan menjadi lokomotif pertama yang mengenakan livery berwarna krem dan hijau dengan logo roda sayap. Presiden Soekarno sendiri sempat menjajal dan mengemudikan CC200 dalam sebuah KLB uji coba dari stasiun Bogor hingga Depok pada 22 November 1953. Seluruh lokomotif CC200 pun akhirnya tiba di Indonesia pada Januari 1954 dan kesemuanya dialokasikan di Dipo Bukit Duri, Jakarta. Sebagai lokomotif diesel pertama DKA, kehadiran lokomotif ini pun tentunya mengundang banyak perhatian dan juga sebagai penanda dimulainya modernisasi di perkeretaapian Indonesia. CC200 kemudian digunakan untuk dinasan kereta-kereta ekspres unggulan pada saat itu seperti KA Kilat Jakarta-Bandung, KA Kilat Jakarta-Surabaya, dan KA Kilat Surabaya-Malang. Kehadiran CC200 juga bersamaan dengan kehadiran kereta-kereta penumpang baru dari pabrikan Eropa yang memberikan kenyamanan serta fasilitas yang lebih baik untuk para penumpang. Hadirnya lokomotif dan kereta-kereta baru ini pun membuat jadwal perjalanan kereta api di Pulau Jawa bertambah, serta dengan waktu tempuh yang lebih cepat saat diberlakukannya GPK baru pada April 1954. Pada tahun 1955, CC200 juga digunakan untuk mengantarkan rombongan delegasi KTT Asia Afrika dari Jakarta ke Bandung. Dengan lokomotif dan kereta baru yang digunakan itu pun membuat kereta api Indonesia dipandang modern dan maju. Setelah sukses dengan CC200, DKA sudah berencana untuk mendatangkan sejumlah 120 unit lokomotif diesel lainnya. Namun kondisi keuangan serta politik negara saat itu membuat semua rencana ini tidak dapat terlaksana. Dan akhirnya hanya terwujud dengan berupa 35 unit lokomotif BB200, 30 unit lokomotif BB300, serta sebanyak 30 unit lokomotif D300 saja pada tahun 1957 hingga 1958. Pada akhir 1950-an, beberapa lokomotif juga sempat menggunakan livery yang tidak biasa dengan warna krem polos dan logo roda sayap yang berbeda. Kereta api Bintang Fajar dan Bintang Senja yang diresmikan pada 6 Juli 1961 juga didinasi oleh lokomotif CC200. Kedua kereta ini merupakan kereta ekspres malam relasi Jakarta-Surabaya yang menggunakan rangkaian kereta tidur peninggalan Belanda. CC200 memiliki desain yang dikenal sebagai shovel nose dengan kabin masinis yang terdapat pada kedua ujungnya.
Desain ini pertama kali digunakan oleh kereta Streamliner Pioneer Zephyr pada tahun 1935. Namun pada perkembangannya, desain ini tidak banyak digunakan di Amerika Serikat dan hanya digunakan oleh lokomotif-lokomotif ekspor ke negara lainnya selain Indonesia seperti Kanada, Thailand, hingga Filipina. Meskipun kabin CC200 berukuran sangat sempit, hingga kursi masinis harus dilipat saat pintu hendak dibuka. Bogi idle yang ada di bagian tengah juga ditambahkan agar lokomotif ini dapat masuk ke jalur-jalur pada saat itu yang belum mampu menahan beban di atas 12 ton. Adanya bogi tambahan ini juga membuat tangki bahan bakar harus diletakkan di bagian atap. CC200 sendiri akhirnya menjadi sebuah ikon perkeretaapian Indonesia pada tahun 1950-an hingga awal tahun 1960-an dan beberapa kali tampil pada iklan DKA serta berbagai perangko di masa itu. Namun seiring dengan berjalannya tahun 1960-an, berbagai masalah mulai menerpa pengoperasian CC200. Mari persilahkan kawan kita untuk membantu menjelaskannya. Halo kawan kereta semuanya, nama saya Vincent dari Relevance Indonesia VinJT. Pada tahun 1960-an, ketersediaan suku cadang CC200 mulai bermasalah. Sebelumnya, pada akhir 1950-an, sebagian lokomotif CC200 juga sempat tidak dapat dioperasikan dikarenakan hal yang serupa. Penyebab utamanya adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh DK dan PNK pada saat itu, yang juga ditambah dengan mahalnya harga suku cadang dari Alco sendiri. Beberapa komponen pun terpaksa dibuat oleh Balai Hasa Yogyakarta untuk menghemat pengeluaran. Namun dikarenakan kualitasnya yang tidak sesuai dengan standar aslinya, mengakibatkan menurunnya performa dari lokomotif-lokomotif CC200 ini. Bahkan pada tahun 1970-an, hanya ada separuh dari total lokomotif CC200 yang memiliki motor traksi lengkap berjumlah 6 buah. Sementara sisanya hanya memiliki 4 hingga 5 motor traksi saja. Dengan kondisi CC200 yang mulai menurun, serta adanya lokomotif-lokomotif diesel lainnya yang lebih baru, memasuki tahun 1970-an, CC200 menjadi lebih banyak yang diperuntukkan untuk kereta api barang. Masalah suku cadang pun akhirnya semakin buruk dengan kebangkrutan yang menimpa Alco pada tahun 1969. Terima kasih atas penjelasannya kawan. Jadi kesimpulannya, berbagai faktor tadi akhirnya membuat CC200 lebih banyak diperuntukkan untuk kereta barang. Pada 19 Juni 1973, CC201 mengalami kerusakan parah saat berdinas kereta barang setelah menabrak kereta lainnya di stasiun Telawa akibat mesin lokomotif yang mati dan tidak dapat dihentikan. Peristiwa ini pun membuat 11 orang meninggal dunia dan CC201 diafkirkan. Seluruh lokomotif CC200 lainnya kemudian dimutasi ke Cirebon setelah Bukit Duri dikhususkan untuk KRL dan KRD pada tahun 1976. Setelah berpindah rumah ke Cirebon, CC200 pun juga digunakan untuk berbagai kereta barang lokal yang ada di sana. Pada awal tahun 1980-an, sempat muncul rencana untuk meretrofit beberapa lokomotif CC200. Hal ini meliputi penggantian mesin diesel Alco 12244E menjadi tipe GE7FDL8, serta juga peremajaan serta penggantian pada komponen-komponen lainnya. Namun semua rencana itu akhirnya dibatalkan setelah dananya digunakan PJKA untuk pembelian lokomotif BB203. Dengan tidak adanya peremajaan serta kondisinya yang terus memburuk, membuat sebanyak 17 unit CC200 pun akhirnya diafkirkan pada tahun 1986. Dan memasuki tahun 1990-an, hanya ada CC200 08, 09, 15, dan 26 saja yang tersisa, di mana keempatnya juga mendapatkan skema warna Perumka. Dinasan CC200 di masa ini juga sangat terbatas dan hanya dijatah untuk dinasan KA Barang relasi Cirebon-Tegal, KLB Kereta Kerja, serta sebagai lokomotif cadangan saja. CC226 merupakan yang paling sehat dari saudara-saudaranya. Namun sayangnya, miskomunikasi membuatnya dirucat di Balai Hasa Yogyakarta pada 1999 ketika lokomotif ini seharusnya menjalani perawatan. CC208 juga sempat digunakan sebagai lokomotif pengganti kereta api Argo Lawu. Dengan kondisinya yang sudah sangat kurang itu, lokomotif ini dipaksa untuk berlari hingga kecepatan 90 km per jam dari Cirebon hingga Jatibarang. Hal tersebut akhirnya membuat mesin lokomotif ini jebol dan membuat CC208 pun akhirnya tidak dapat digunakan kembali.
Per tahun 1999, CC200 sudah tidak lagi mendapatkan jatah perawatan di Balayasa. Dengan begitu, berakhirlah era CC200 dan lokomotif-lokomotif yang tersisa hanya dapat berusaha untuk bertahan. Beruntungnya, lokomotif dengan sejarah yang sangat penting ini tidak langsung terlupakan begitu saja. Pada tahun 2001, CC215 liverinya dikembalikan ke warna krem hijau dan disehatkan kembali untuk perayaan 50 tahun lokomotif CC200 pada tahun 2003. Hal ini dilakukan dengan mengorbankan dua saudaranya yang lain, yaitu CC208 dan CC209 sebagai sumber suku cadang. CC215 kemudian digunakan untuk berbagai kereta KLB sepanjang tahun 2000-an. Hingga di hari dibuka kembalinya stasiun Tanjung Priuk pada tahun 2009, lokomotif ini mengalami kerusakan dan akhirnya harus digandeng oleh lokomotif CC203. Sayangnya setelah hari itu, CC215 tidak pernah diperbaiki. Dan sejak saat itu juga tidak pernah lagi berlari di jalur besi Pulau Jawa kembali. Sama seperti lokomotif D52 sebelumnya, hanya ada satu saja lokomotif CC200 yang saat ini tersisa, di mana setelah beberapa tahun hanya terdiam di Dipo Lokomotif Cirebon, CC215 kemudian dipindahkan ke Museum Kereta Api Ambarawa pada Desember 2015. Pada Juni 2022, lokomotif ini mendapatkan penyegaran setelah dicat ulang dengan livery krem hijau yang lebih akurat dengan di masa ketika lokomotif ini ada pada masa kejayaannya. Dua saudaranya yang lain yaitu CC208 dan CC209 habis dirucat di Balayasa Yogyakarta pada pertengahan tahun 2023 yang lalu, setelah sebelumnya terdiam di sana selama lebih dari 15 tahun lamanya. Kehadiran CC200 telah memulai sebuah era baru sebagai pelopor modernisasi perkeretaapian Indonesia. Walaupun masa kejayaannya terhitung singkat, lokomotif ini memiliki peran dan sejarah yang sangat besar, yang tentunya juga akan selalu dikenang dalam catatan sejarah perkeretaapian Indonesia.